1 tahun setelah peristiwa G30S, banyak Politbiro PKI yang ditangkap, bahkan tewas terbunuh. Namun, dari sekian banyaknya elit politik PKI yang tewas, ada salah satu anggota elit PKI yang berumur panjang. Ya, Joseph Simanjuntak atau yang lebih dikenal dengan nama Yusuf Adjitorob merupakan anggota Politbiro PKI yang selamat dari peristiwa pembantaian massal pasca 65. Ia lahir di desa Tampahan Balige, Tapanuli Utara pada 19 Desember 1918. Selepas tamat sekolah dasar, ia melanjutkan ke HIS Medan setelah sebelumnya masuk ke HIS Kristen di Pematang Siantar. Di masa pendudukan Jepang, ia pernah menjadi guru sekolah rakyat Cahaya Mulya serta mendirikan sebuah penerbitan partikelir. Pada bulan Mei 1947, Yusuf bergabung dengan PKI di Yogyakarta sambil mengambil studi hukum di Universitas Gadjah. Setelah lulus, ia dipercaya menjadi hakim di kantor Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Purwakarta. Di masa revolusi, ia juga mengambil alih sebuah harian dengan cara yang cukup kotor, di mana ia berhasil menyusup hingga akhirnya merebut harian Patriot pimpinan Usmar Ismail. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 1948 pemerintah militer Belanda memberangus harian Patriot imbas dari pemberontakan PKI Madiun. Memasuki tahun 1951, Kabinet Sukiman mengeluarkan kebijakan Razia Agustus. Sebanyak 2.000 orang komunis beserta elemen sayap kiri lainnya ditangkap, termasuk Yusuf Adjitorob. Titik balik karir politik Adjitorob terjadi ketika Kongres PKI Nasional keempat di Jakarta. Bersama DN Aidit, Lukman, Nyoto, dan Sakirman, Adjitorob menjadi anggota Komite Sentral PKI. Pada tahun 1963, Seminar Hukum Nasional pertama diadakan. Adjitorob turut terlibat menjadi pembicara di seminar tersebut. Bahkan ia menyampaikan kritiknya terhadap hukum Indonesia yang kala itu sering menggunakan hukum peninggalan kolonial Belanda. Bagi Adjitorob, hal itu tentu sangat merugikan kaum revolusioner Indonesia. Ia mewakili PKI dengan serampangan menyatakan bahwa harus ada langkah untuk mengganti posisi Pancasila sebagai norma dasar. Kepada Sudiman, ia menyatakan bahwa Pancasila sudah tidak diperlukan lagi sebagai norma dasar karena negara dan bangsa Indonesia telah terbentuk. Efek domino dari ucapannya, seminar tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Saat G30S meletus, Adjitorob terbilang beruntung. Pasalnya, ia telah menetap di Beijing sejak tahun 1964. Ia selamat dari pembantaian besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Selama di Tiongkok, ia merespon peristiwa tersebut dengan membentuk kelompok komunis di kalangan ekspatriat Tiongkok yang ia labeli sebagai delegasi Komite Sentral PKI. Ia menjadi wakil PKI di kancah internasional dengan ikut menghadiri Kongres Partai Buruh Albania pada November 1966. Namun, kapabilitas Adjitorob perlahan-lahan mulai dipertanyakan oleh beberapa eksil politik Tiongkok lainnya. Salah satunya adalah Jenderal Suharyo Padmodiwiryo, seorang perwira militer yang dikirim Soekarno untuk belajar di Akademi Militer Tiongkok. Suharyo menilai bahwa Adjitorob menunjukkan tanda-tanda gangguan mental, kepribadian ganda pada tingkat yang serius. Bahkan Adjitorob sering berhalusinasi merasa dirinya sebagai pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Adjitorob menyatakan kepada insan pers bahwa kehancuran PKI timbul karena salah mengambil kebijakan damai. Hingga dekade tahun 1980-an, Adjitorob tetap berada di Tiongkok. Banyak rekan-rekan komunis yang mulai meninggalkannya, seperti Subron Aidit dan Sarkowi Manap. Adjitorob meneruskan sisa hidupnya dengan menjadi profesor hukum paruh waktu di Universitas Peking. Baginya tidak mudah tinggal seperempat abad di tempat pengasingan dan menjadi musuh negara. Walaupun begitu, Adjitorob dengan tegas menyatakan, "Saya tetap warga negara Republik Indonesia." Dalam catatan pribadinya, ia menulis, "Anda bisa bayangkan hidup di luar selama lebih dari 30 tahun.
terpisah dari desa dan keluarga saya. Masih di surat yang sama, di bagian akhir ia meminta pemerintah Orde Baru untuk memberikan hak-hak kepada orang-orang yang diasingkan untuk kembali ke Indonesia. Ia selamanya tidak pernah melihat Indonesia hingga ajal menjemput pada Juni 1999 di Beijing.